Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini akan materi lanjutan mengenai mawaris, mengenai cara menghitung warisan. Tetapi materi kita kali ini pembahasannya adalah permasalahan-permasalahan dalam menghitung warisan. Sebenarnya ada banyak permasalahan-permasalahan, kita bahas dalam materi kita kali ini hanya 3 saja. Yang pertama yaitu berkaitan dengan aul, yang kedua berkaitan dengan rad, yang ketiga berkaitan dengan garawain. Apa yang dimaksud dengan aul, apa yang dimaksud dengan rad, apa yang dimaksud garawain akan lebih jelasnya dapat dilihat dalam materi tentang aul, rad, dan garawain berikut ini. Kita akan membahas tentang aul dan rad. Apa itu aul dan apa itu rad? Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan bahas aul. Aul dari segi bahasa ini artinya bertambah. Sedangkan menurut istilah, aul berarti jumlah bagian yang diterima ahli waris lebih besar daripada asal masalah, lebih besar dari asal masalah. Mana jumlah bagian, yang mana asal masalah? Kita sudah mengetahui bahwasanya asal masalah itu juga disebut dengan penyebut. Jadi kalau kita apakan di contohnya, jadi bila kita bentukkan dalam angka-angka, misalnya di sini 24, sini 27, maka jumlah bagian ini adalah disebut dengan jumlah bagian, sedangkan yang ini adalah asal masalah. Ini jumlah bagian, yang ini asal masalah. Jadi jumlah bagian yang diterima ahli waris ini lebih besar daripada asal masalah. Untuk itu bagaimana caranya? Nanti caranya asal masalah ini kita tambahkan, maka inilah yang disebut dengan aul, artinya bertambah. Yang ditambahkan bukan harta warisannya, tapi asal masalahnya. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu bahwasanya asal masalah dalam ilmu mawaris ini ada beberapa asal masalah, dan ini tidak lari dari angka-angka ini, itu ada 2, 3, 4, 6, 8, kemudian 12 dan 24. Asal masalah dalam ilmu mawaris hanya sekitar angka-angka ini saja, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Tapi tidak seluruh angka ini bisa diaulkan,
hanya beberapa asal masalah saja yang bisa diaulkan. Mana itu? Yaitu asal masalah 6, kemudian 12, kemudian 24. Hanya asal masalah yang ada asal masalahnya 6, 12, dan 24 saja yang bisa diaulkan. Bila kita tabelkan seperti ini, asal masalah dan aul. Maka asal masalah yang 6 misalnya 6 dapat diaulkan sebanyak 4 kali, tapi tidak 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 terserah kita, ada ketentuannya, yaitu angka 6 ini bisa ditambahkan kepada angka 7, 8, 9, dan juga 10. Bagaimana cara menambahkannya? Nanti akan lebih jelasnya kepada contoh latihan soal. Kemudian angka 12. Jadi asal masalah 6, asal masalah 12 yang bisa diaulkan. Angka 12 bisa diaulkan sebanyak 3 kali saja, dan itu hanya kepada angka ganjilnya 12. Setelah angka 12 berarti ganjilnya 13, 14 genap, berarti kemudian 15, 16 genap, kemudian kepada angka 17. Jadi angka 12 hanya bisa diaulkan kepada angka 13, 15, 17. Bagaimana cara mengaulkannya? Nanti akan lebih jelas pada contoh. Kemudian angka yang 24 hanya bisa diaulkan 1 kali saja, yaitu kepada angka 27 saja. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Di sini contohnya, misalkan seorang istri meninggal. Misalnya yang meninggal adalah istri. Contohnya, istri meninggal, kemudian seorang istri yang meninggal ini memiliki ahli waris, yaitu anak perempuan. Suami terlebih dahulu, kita gariskan ke samping, memiliki suami, kemudian memiliki 4 orang anak perempuan. Dari pernikahannya ini memiliki 4 orang anak perempuan. Kemudian juga masih memiliki ayah dan ibu. Nah, saya masih memiliki ayah dan ibu. Ayah dan ibunya juga masih ada. Misalnya ahli warisnya yang ada seperti ini: suami, ayah, ibu, dan 4 orang anak perempuan. Nah, kita hitung terlebih dahulu dengan cara yang biasa. Cara yang biasa, saya di sini kita ahli warisnya, misalnya di sini ayah terlebih dahulu. Ayah memiliki ayah, kemudian ibu, kemudian suami, kemudian anak perempuan.
Jika saya tabelkan, di sini ahli waris, di sini bagian ayah memperoleh harta warisan sebanyak 1/6. Tapi di sini tidak ada anak laki-laki, adanya anak perempuan. Berarti ayah memperoleh bagian double, yaitu 1/6 ditambah dengan asobah, double bagiannya. Kalau masih ada asobahnya, kalau tidak ada ya hanya 1/6 saja. Kemudian ibu di sini bagiannya 1/6. Kemudian suami memiliki anak, ada anak, berarti bagiannya 1/4. Sedangkan anak perempuan hanya anak perempuan saja tanpa anak laki-laki, berarti bagiannya 2/3. Kemudian kita cari asal masalahnya terlebih dahulu. Di sini asal masalahnya kita cari kelipatannya. Kelipatannya pada contoh-contoh sebelumnya saya sudah pernah mencontohkan 6 ini kelipatan berapa agar semuanya bisa dapat dibagi habis. Kelipatan 12. Jadi asal masalahnya adalah 12 ya. Kemudian bagiannya atau ya bagiannya setelah di asal masalahkannya ini, berarti bagiannya adalah 2/12. 12 kali 1 bagi 6 ya, 2/12. Ini juga 2/12. Ini 12 bagi 4 kali 1 3/12. Kemudian 12 bagi 3 4 kali 2 8. 8/12. Ini kita hitung dengan cara yang biasa terlebih dahulu. Sekarang kita kali, misalkan hartanya 24 miliar. Harta 24 miliar misalnya. Tinggal kita cari hartanya 24 miliar. Tinggal kita hitung kali 24 kali 24 kali 24 juga dikali 24. 24 kali 2 bagi 12 adalah 4 sama 4 juga. 24 kali 3 bagi 12 dengan 6. Kemudian 24 kali 8 bagi 12 sama dengan 16. Ini adalah penghitungan ini 4 miliar. Ini adalah penghitungan warisan apabila kita masih belum pakai cara aul, kita masih pakai cara yang biasa. Sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu. Bagi setiap bagian ini berapa jumlahnya? 16 tambah 6 tambah 4 tambah 4 atau 4 tambah 4 tambah 6 tambah 16 sama dengan, ya, hasilnya sama dengan 30 miliar. Sementara harta warisannya tadi hanya 24 miliar. Berarti ada kekurangan. Ini kekurangan harta. Jadi kita kembali kepada istilah aul tadi, jumlah bagian yang diterima ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya. Berapa kekurangannya? Kekurangannya apabila kita hitung harta
24 dikurang 30, salah, 30 kurang 24 ya. 30 dikurang 24 sama dengan 6. Jadi kurangan hartanya 6 miliar. Hartanya kurang sementara hartanya 24 miliar. Bagaimana cara mengaulkannya? Nah, caranya kita akan hitung terlebih dahulu bagian setiap warisan ahli waris tadi. Ini adalah, misalnya saya bikin di sini, ini adalah 12. Kemudian kita hitung bagian-bagian ini, bagian ini atau pembilangnya ini. 8 tambah 3 11, tambah 2 13, tambah 2 lagi 15. Nah, disinilah terjadi aul tadi, penjumlahan dari 2 tambah 2 4, tambah 3 8, tambah 3 7, tambah 8 15. 15 ini adalah penjumlahan dari bagian-bagian ini. Nah, di sini sudah sesuai dengan kriteria aul tadi, jumlah bagian yang diterima ahli waris. Ini jumlah bagian yang diterima ahli waris lebih besar daripada masalah-masalah. Nah, tentu jika seperti ini kondisinya tidak bisa dibagi habis, akan berlebih, maka caranya harus kita aulkan. Bagaimana caranya supaya habis dibagi, yaitu 15 per 15. Untuk itu kita aulkannya untuk ayah, ibu, suami, anak perempuannya 4 kali. Nah, kita bikin tabelnya juga supaya mudah. Langsung saja, tak perlu kita bikin bagian-bagian ini, langsung kita aurkan per 15. Bagiannya ini tetap, yaitu 2 3, kemudian 8. Nah, pembaginya ini atau penyebutnya inilah yang kemudian kita gantikan menjadi kepada 15. Yang asalnya 12 digantikan menjadi 15 atau diaulkan kepada 15. Ini sesuai dengan ketentuan tadi, bahwasanya 12 hanya bisa diaulkan kepada 3 kali, yaitu kepada ganjil-ganjil saja, 13, 15, 17. Maka kita pilih menjadi 15. 2 per 15, 2 per 15, 3 per 15, 8 per 15. Barulah dikali dengan 24. Kali dengan 24, kali 24, kali 24 miliar. Berapa hasil yang diperoleh? Maka si ayah, saya memperoleh hasil 3,2 miliar. Ibu juga 3,2 miliar. Suami memperoleh 4,8 miliar. Anak perempuan memperoleh 12,8 miliar. Nah, apabila dijumlahkan ini seluruhnya, maka ini diperoleh hasil sebanyak 24. Bagian anak perempuan 4 kali 12,8. Berarti untuk anak perempuan 12,8 dibagi 4 orang. Berapa bagiannya setiap orangnya? Maka diperoleh setiap anak perempuan memperoleh bagian 3,2
2 miliar karena 12,8 ini kali 4. Kalau anak perempuannya 3 ya dibagi 3. Kalau anak perempuannya seperti ini ya, salah tidak kelihatan dari tadi. Nah ini setelah diaulkan si ayah menjadi 2/15, pembaginya bagiannya tetap 2, 2, 3, 8. Kemudian pembaginya di bawah ini yang tadinya 12 kemudian diaulkan menjadi 15. 15 ini diperoleh dari penjumlahan bagian-bagian ahli waris tadi. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 8 sama dengan 15. Maka diputuskan aulnya kepada 15. Bagaimana? Ini adalah penjelasan tentang aul. Cara mengerjakan penyelesaian kasus aul yang sederhana. Bila tadi dalam penjelasan sebelumnya itu saya jelaskan secara detail bagaimana terjadinya aul, maka melihat kasus dari yang pertama tadi, kita langsung contohkan saja. Ahli warisnya yang ada yaitu adalah ibu, kemudian ayah, kemudian suami dan anak perempuan 4 orang. Nah, cara penyelesaian yang kedua ini tidak perlu dihitung hartanya, langsung saja kita terlebih dahulu kita tahu bagian masing-masing. Untuk ibu adalah bagiannya 1/6, untuk ayah adalah 1/6 tambah sisa jika masih ada. Kemudian untuk suami, lantaran ada anak, maka suami memperoleh 1/4. Anak perempuan, lantaran anak perempuannya lebih dari 1 orang, maka ia memperoleh 2/3. Nah, di sini kita harus terlebih dahulu mencari asal masalahnya. Asal masalahnya tadi adalah 12. Asal masalahnya 12. Ini asal masalahnya adalah 12. Sekarang kita hitung bagiannya terlebih dahulu. Tadi kalau kita hitung di sini 12 bagi 6 sama dengan berarti 2/12. Kemudian 12 bagi 6 kali 1 masih 2/12. Kemudian 12 bagi 4 kali 1 berarti 3/12. Kemudian sini 12 bagi 3 kali 2 4 kali 2 8, berarti 8/12. Tidak perlu dihitung secara biasa terlebih dahulu, langsung saja kita cari aulnya. Bagaimana menentukannya? Kita hitung bagian-bagian setiap ahli waris ini. Ahli waris ini kita hitung 2 tambah 2 4 tambah 2 7 tambah 8 15. Nah, bila kasusnya pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka otomatis harus diaulkan. Angka 12 ini harus diaulkan menjadi, supaya habis dibagi, menjadi 15/15. Untuk itu di sini penyebutnya ini juga disesuaikan, diaulkan kepada 15 sesuai penjelasan yang sebelumnya. Angka 12 ini bisa diaulkan sebanyak 3 kali dan kepada ganjil-ganjil saja, yaitu 13, 15, dan 17. Ini cara menentukan aulnya. Kemudian berarti langsung dihitung di sini. Dihitung 2/15, 2/15, 3/15, 8/15. 12 ini sudah diaulkan kepada 15. Cara menentukan aulnya itu tadi jumlahkan masing-masing ini, hasilnya 15. Nah, itu cara mengaulkannya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dikali saja dengan harta warisan. Harta warisannya dalam contoh tadi adalah 24 juta. Berarti diperoleh untuk ibu
Untuk ibu 24 kali 2 bagi 15 adalah 3,2 24 miliar maksud saya. Berarti 24 kali 2 bagi 15 sama dengan 3,2. Kemudian ini hasilnya adalah untuk suami 4,8. Untuk 4 orang anak perempuan adalah 12,8. Nah, ini apabila kita jumlahkan maka akan diperoleh hasilnya 24 miliar. Ini cara menghitung AUL secara langsung. Tapi apabila nanti diketahui ternyata pembilangnya ini lebih kecil daripada penyebut, berarti dia kasusnya adalah ROT. Cara ROT juga sama seperti ini. Langsung saja dihitung. Nanti akan saya contohkan juga. Nah, setelah seperti ini, berarti cara penyelesaian sudah selesai. Untuk anak perempuan berapa? Ini sisanya 24 miliar. Berarti untuk masing-masing anak perempuan ini 24 dibagi 4 orang. Maka masing-masing anak perempuannya memperoleh 3,2 miliar. Ini cara cepat menyelesaikan soal AUL.